Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wiani Putri dengan NIM 21416255201047. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang penamaan, eh, yaitu memahami konsep penamaan dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Memahami konsep penamaan dalam sistem terdistribusi adalah kunci untuk mengidentifikasi dan mengelola komponen-komponen tersebut secara efektif. Di sini, apa itu sistem terdistribusi? Sebelum kita harus kenal dulu dari 3 poin atau 3 nilai dari sistem terdistribusi itu sendiri, yaitu yang pertama terhubung. Sistem terdistribusi terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung melalui jaringan. Contohnya komputer yang saling terhubung dengan komputer lainnya, gitu. Kedua, ada kolaboratif. Komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komputer-komputer yang terhubung tadi itu melakukan tugas yang sama gitu, mengerjakan taks atau instruksi yang sama. Nilai ketiga ada terdesentralisasi, tidak ada kontrol terpusat, melainkan pengambilan keputusan tersebar di seluruh sistem. Jadi, di komputer-komputer tersebut, mereka mempunyai keputusan sendiri gitu, yang dikirim oleh user, pengguna server itu sendiri gitu. Kayak misalkan kita sebagai user ini ingin mengambil suatu data atau misalkan meminta server untuk mengeluarkan sebuah informasi yang tersimpan dalam server itu sendiri. Nah, komputer-komputer tersebut yang menyimpan data-data yang kita minta atau kita instruksikan, dia akan mengambil keputusannya sendiri. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini pentingnya penamaan dalam sistem terdistribusi. Nah, di sini ada empat alasan penting. Itu ada identifikasi, komunikasi, manajemen, dan abstraksi. Nah, identifikasi itu apa sih? Yaitu penamaan yang memungkinkan pengidentifikasian komponen-komponen dalam sistem terdistribusi. Kalau komunikasi yaitu penamaan yang memfasilitasi komunikasi antara komponen dalam sistem terdistribusi. Kalau yang ke- yang ketiga yaitu manajemen, penamaan membantu pengelolaan dan pengaturan komponen-komponen dalam sistem terdistribusi. Dan abstraksi yaitu penamaan yang menyediakan lapisan abstraksi, memisahkan implementasi dari representasi. Gitu. Next. Konsep dasar penamaan. Di sini ada 3 konsep dasar ya, yaitu entitas, nama, dan ruang nama. Si entitas ini adalah komponen atau objek yang perlu diidentifikasi dalam sistem terdistribusi. Jadi, sebelum kita kasih nama, kita harus tahu dulu nih, entitas apa yang mau kita beri nama. Apakah file, apakah dokumen, apakah yang lainnya, gitu. Nah, kedua, nama. Representasi simbolik dari entitas yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merujuk ke entitas. Jadi, setelah kita mengetahui objek apa yang mau kita kasih nama, ya si nama ini fungsinya untuk memberikan label atau simbol yang memang hanya milik si file ini gitu, yang milik si dokumen ini gitu. Jadi kita harus beri nama gitu kan, karena kita kan kalau untuk mengakses sebuah file atau misalkan dokumen itu kan kita harus tahu dulu file apa yang mau kita buka gitu. Terus di sini ada ruang nama, kumpulan nama yang unik dan tidak tumpang tindih, menyediakan konteks untuk penamaan. Jadi pernah nggak sih kita ngeliat file yang di sana itu tuh apa ya, terdiri dari beberapa file path. Jadi misalkan kita udah buat aplikasi gitu kan. Nah, setelah kita membuat aplikasi itu, kalau misalkan kita lihat di file manager itu kan si folder ini kan terisi oleh file-file yang mungkin formatnya itu tuh nggak bisa kita buka gitu kan. Kayak misalkan berformat CSV atau misalkan berformat JSON gitu kan. Ya, setiap file-file itu kan punya apa namanya? Punya penamaannya dia sendiri gitu kan, sesuai kode yang telah diberikan oleh si komputer itu sendiri gitu. Nah, di sini ada resolusi nama dan proses binding.
Nah, di sini ada permintaan. Aplikasi atau komponen meminta resolusi nama untuk menemukan entitas terkait. Jadi kalau misalkan kita buka file manager, kita mencari nih folder jagung atau misalkan file jagung gitu. Terus kita tulis di search engine tuh cuma jagung doang. Nah, si resolusi nama ini yang bekerja mencari file-file yang ada objek atau nama jagungnya itu sendiri gitu kan. Nah, di sini ada resolusi, sistem penamaan menghubungkan nama dengan identitas atau lokasi entitas yang sesuai. Setelah kita search jagung gitu kan, dia kan bakal nyari nih file mana aja, folder mana aja, video atau musik mana aja yang ada nama jagungnya gitu kan. Setelah permintaan sudah dijalankan, dia kan pasti nemu nih gitu kan. Oh, mungkin ada 2 atau 3 file gitu kan. Kayak misalkan dokumen docs-nya, Excel-nya, atau yang foldernya gitu kan. Nah, si resolusi ini tuh sebagai penghubung. Biar kita kalau misalkan lihat nih, oh kita mau nyari dokumen jagung gitu kan. Itu kan bisa kelihatan tuh di file manager kayak eh ini dokumen jagung dengan judul jagung ini tuh ada di file mana, lokasinya tuh ada di folder mana gitu. Terus yang terakhir ada binding, adalah komponen atau aplikasi yang membuat ikatan atau asosiasi antara nama dan entitas yang dirujuk gitu. Jadi kayak misalkan si komponen itu tuh merupakan apa ya, link lah gitu kan antara nama dan entitas yang dirujuk gitu. Ruang nama yang umum digunakan. Ini biasanya ada URL, DNS, sama sistem berkas gitu. Nah, yang selalu aku kasih gambaran itu yang ada di sistem berkas gitu kan. Nah, oke kita eh, bahas dulu tentang URL kan. URL itu adalah Uniform Resource Locator gitu untuk mengidentifikasi sumber daya di web. Jadi URL ini kalau dilihat-lihat kan dia memang apa sih ya, punya punya identifikasinya sendiri gitu. Kalau misalkan kita buka website Shopee gitu kan, ya Shopee nggak hanya shopee.com doang. Di setelah slash baliknya itu kan dia ada beberapa kode yang bercampur dengan huruf dan angka. Nah, itu adalah penamaan untuk URL si halaman Shopee yang mana gitu kan. Nah, kalau DNS itu kan ada domain name system untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP gitu. Terus yang sering kita contohkan yaitu sistem berkas gitu, ialah hierarki direktori dan file untuk mengidentifikasi sumber daya lokal yang biasanya tuh ada di laptop komputer kalian. Tuh. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem penamaan, yaitu terpusat, semua nama dikelola oleh satu otoritas pusat, memberikan konsistensi tetapi rentan terhadap kegagalan. Karena banyak ya, kalau misalkan terpusat kan banyak, jadi suka gagal gitu. Nah, ada yang terdistribusi gitu, nama dikelola secara terdistribusi oleh beberapa otoritas, meningkatkan ketersediaan tetapi lebih kompleks. Ketiga, hierarkis. Nama distrukturkan dalam hierarki, memungkinkan skala dan manajemen yang lebih baik. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi, di sini tuh kita tuh harus tahu gitu kan, kalau misalkan sistem terdistribusi gitu dan penamaan itu tuh udah pasti ada identifikasinya gitu. Ada komunikasi, manajemen, dan atraksinya. Oke sih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila saya juga kurang untuk menyampaikan dan mungkin tidak mengerti bisa untuk mencari sumber lain gitu kan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.